Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, hanya kemurahan-Mu ya Yesus, Yesus. Ku tinggikan, ku naikkan syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Yesus, kami naikkan puji syukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha segalanya yang kami tinggikan, yang kami puji. Tuhan, sebentar kami Tuhan akan mendengar sabda daripada firman Tuhan yang pagi hari ini. Kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia untuk doa fajar, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik, dan kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Bapa, Tuhan berkati Tuhan setiap hamba-Mu Bapa. Itu hanya kuasa-Mu Tuhan, dan memberi kuasa daripada hamba-Mu yang menyampaikan. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman-Nya adalah Pak Hari. Ini Pak Hari masih connecting ya. Sebentar, kita tunggu sebentar. Siap. Hari ini memang sinyalnya kurang baik. Di tempat saya ini harus pakai tethering HP. Iya, nggak tahu kenapa wifi-nya nggak jalan. Kurang baik hari ini.
Glory, haleluya. Atau bisa aja Miss Dewi, sharing-sharing dulu aja atau baca Alkitabnya dulu. Oh ya, Iya, kita baca Alkitabnya dulu aja ya. iya. Syukur. Pak Hari. Ya. Mari, Kak. Mari, silakan Bu Untung sama Pak Untung untuk membaca ayat 14 dan ayat 15. Peraturan tentang kebahagiaan dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagi. Hari raya roti tidak beragi. Haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah engkau menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Fahmi, silakan. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Mas Yuli, silakan. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Ayat 18, Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelian yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Ayat 19, Pak David, silakan. Ayat 19, yang terbaik dari buah bugaran, hasil usahamu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. 21, 22, Pak Hari sudah siap Pak Hari? Kan masih di kamar mandi, sebentar lagi. Oh ya, oke. Ya, Bu Hari ae. Bu Hari silakan 21. Bentar, bukunya juga belum. Saya Oke. dilewati dulu aja. Ya. Pak Untung sama Bu Untung 21, 22. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan musuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Mas Yuli 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Amin. 24, Fani. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Pak Ferry 25. 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pak Dono enggak Pak masuk. Dono, silakan. Tidak akan ada di negerimu
perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Pak David silakan Susi. 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. 28, Mbak Lis, silakan Mbak Lis. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang itu dari depanmu. Amen. 29, aku tidak akan menghalau Susi ya? mereka dari Susi enggak masuk. depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. 30, 31, Bu Untung sama Pak Untung silakan. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sekian hingga engkau dapat memilih. Kan batas darahmu dari laut Tiberia sampai laut Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. 32, 33 saya serahkan ke Pak Hari sama Bu Hari, silakan. Allah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Ya, silakan Pak Hari. Tuhan, sebelumnya saya mohon maaf tadi ada ke belakang. Ya. Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 14 hingga 33. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini kita kembali belajar tentang peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Tuhan agar kehidupan umatnya tidak menjadi bangsa yang liar dan menjadi bangsa yang tidak bisa diatur. Tetapi lewat ketetapan-ketetapan ini bagi bangsa Israel itu menjadi pedoman untuk bisa dia boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada bacaan kita pada pagi hari ini dalam ayat yang pertama ada 3 hari raya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari raya ini mengingatkan bangsa Israel tentang persiapan mereka ya keluar dari tanah Mesir. Dan hari raya yang kedua adalah Hari Raya Paskah. Ya, Hari Raya Paskah juga mereka harus mengingat bahwa perbuatan Tuhan yang luar biasa ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu merupakan Hari Raya Paskah. Hari raya yang ketiga adalah Hari Raya Menuai atau mengumpulkan hasil panen. Dalam perjanjian baru dikenal dengan Hari Raya Pentakosta. Pada Hari Raya Panen ini, mereka setiap orang diminta untuk membawa sesuatu kepada Tuhan. Ini menggambarkan bahwa kedatangan seseorang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa, tetapi harus membawa apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Ini sungguh merupakan sebuah peraturan yang sangat luar biasa agar mereka betul-betul mengingat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan umatnya,
khususnya bangsa Israel. Penyertaan Tuhan bagi orang Israel tidak akan pernah beranjak. Penyertaan ini bisa melalui tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada malam hari. Tetapi kehadiran malaikat yang adalah simbol kehadiran Allah pun bisa juga menjadi bagian di dalamnya. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-20. Allah juga bisa menyertai melalui kehadiran Musa dan Tuhan Yesus. Artinya bahwa ketaatan pada malaikat atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan haruslah dikerjakan dengan kesadaran bahwa mereka atau kita mau melakukannya dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan menjadi kekuatan mereka. Bila mereka taat, maka Allah akan membuat mereka mengalahkan para lawan-lawannya atau musuh-musuhnya yang ada di depan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika tidak taat, maka Allah akan menjadi lawan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak boleh mendurhaka kepada Tuhan. Karena yang mendurhaka, maka kesalahannya tidak akan diampuni. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21 dan 22. Ya. Segala sesembahan yang berupa apapun, termasuk patung, berhala, haruslah dimusnahkan. Karena kekudusan Allah menjadi hal yang harus dimasyurkan di tengah-tengah umatnya, ya, tengah-tengah mereka. Allah tidak mau ada ilah lain yang berada di tengah-tengah umatnya. Di ayat yang ke-24. Namun janji Tuhan menyertai mereka bahwa barang siapa yang beribadah kepada Tuhan, maka Allah akan memberkati roti makanan dan air minuman. Mereka akan dijauhkan dari sakit penyakit dan memberkati buah kandungannya. Di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Kalau kita perhatikan di sini, kita bisa melihat bahwa memang benar berkat Tuhan tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya. Tetapi ingat, bukan berarti bahwa orang percaya harus selalu jadi kaya, ya, harus selalu diberkati dan harus selalu berada dalam kehidupan yang lancar serta nyaman. Apa dan bagaimana kehidupan kita sangat bergantung pada kerelaan dan kehendaknya. Dan tidak diragukan bahwa Allah sangat sanggup untuk menyediakan apapun yang terbaik bagi kita orang percaya. Tetapi sekali lagi, semuanya hanya akan terjadi seturut kehendaknya. Ya, ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, bahwa banyak orang menganggap kalau menjadi orang percaya itu harus kaya. Ya, orang menganggap bahwa kalau percaya kepada Tuhan itu semuanya serba ada, ya, sehingga seringkali membuat mereka akhirnya menjadi orang yang merasa bahwa semuanya harus dicukupi. Kalau kita melihat seperti ini kan kelihatannya seperti anak yang manja. Tetapi di dalam peraturan dan ketetapan Tuhan itu memang jelas bahwa setiap orang yang percaya memang diberkati. Tetapi jangan istilahnya berkelebihan, ya, berkelebihan. Tadi kita mesti harus sepenuhnya bergantung kepada kehendak Tuhan atau seturut dengan kehendaknya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu pada ayat yang ke-31 bahwa sebelum mereka masuk ke dalam negeri yang dijanjikan, Tuhan Allah itu jauh-jauh hari telah mengatakan bahwa Allah akan menentukan batas daerah yang akan diberikan Allah kepada umatnya. Ya, kalau dilihat di ayat yang ke-31 ini, yang sekarang ini menjadi polemik, ya, sekarang ini, ya, karena tentang negeri Palestina yang di sini disebutkan juga tentang ayat yang ke-31, aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Tiberia sampai laut Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat.
sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Ini sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan sebelum bangsa ini masuk di tanah perjanjian, Tuhan itu sudah memberikan ya batas-batas daerah yang akan dikuasai oleh bangsa Israel ini. Tetapi hal ini memiliki arti bahwa apa yang selama ini bangsa Israel itu miliki, bahkan sampai sekarang ini, bukan karena kekuatan dari bangsa Israel atau usaha dari mereka, melainkan semata-mata karena Tuhan, karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekarang ini kita lihat polemiknya di negeri Palestina, ya, sehingga banyak menjadi sorotan dunia ini. Ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-31 ini. Ya, tetapi kita kembali lagi bahwa semuanya itu bukan karena kekuatan dari bangsa Israel, tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Dalam makna rohani dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, apa yang kita peroleh, apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, ingat bahwa itu semua bukan dari kehebatan kita, ya, bukan dari luar biasanya kita, ya, melainkan karena anugerah Tuhan. Ya, selama kita taat dan selalu memberikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti turun atas kita semuanya. Ini yang kita ambil ya. Kalau sekarang ini polemik di Palestina, kita tidak usah ikut-ikut. Yang penting bahwa janji Tuhan itu bisa turun ketika orang itu tetap setia, tetap taat, ya, tetap hidup melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh tetap semangat pada pagi hari ini untuk tetap menyerahkan hidup kita, boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nah, kembalikan lagi kepada Bu Dewi. Terima kasih. Untuk kesimpulannya silakan. Bapak Dono ya. Nama Tuhan, ya kalau kesimpulannya yang saya terima adalah bagaimana kehidupan kita ini sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang baik, karena Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya, penyertaannya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sesuatu yang baik. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kita menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Karena ada janji Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan senantiasa mencatat, Tuhan senantiasa memperhatikan. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan sepenuh hati segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita mau langsung doa syafaat aja ya. Saya serahkan ke Kofandi ya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, dari akibat pandemi yang ada, biar kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat buat pemerintah kami, agar dapat melaksanakan segala program-program dengan baik Tuhan, sehingga kami dapat segera keluar dari pandemi ini Tuhan, atas izin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk
jemaat SDC yang ada Tuhan, untuk kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Esther bersama dengan keluarga, untuk Bapak Gembala, Bapak David, Ibu Elizabeth dan keluarga, kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan selalu berikan hikmat untuk selalu mengembalakan Tuhan setiap jemaat yang ada. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, biar kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan kami kekuatan Tuhan, Engkau tetap memberikan kami penghiburan di dalam keadaan-keadaan yang sulit, biarlah kami boleh tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati kami berdoa untuk Bapak Hari dan Ibu Hari, biar kiranya Tuhan tolong selalu menyertai Tuhan. Kami berdoa untuk Mas Juli bersama istri juga Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Bapak Untung, Ibu Untung juga Tuhan tolong memberkati kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Berdoa untuk Bapak Dono, kami berdoa untuk Ibu Dewi, berdoa untuk Bapak David, berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang mungkin belum sempat hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang lain Ibu Susi, Bapak Suyut, biar kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk Susan juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk anak Sheila Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau terus memulihkan kesehatannya, biarlah kiranya Tuhan anak Sheila boleh kembali Tuhan dipulihkan secara baik Tuhan dan beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mengucap syukur kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan di bangsa ini, biar kiranya Tuhan Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan. Mungkin Tuhan ada anak-anak Tuhan yang teraniaya Tuhan di daerah-daerah Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau menguatkan iman mereka Tuhan, Engkau sebagai menghiburkan mereka Tuhan, agar mereka tetap bertahan di dalam iman mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.